Oke, balik lagi di Sumur Gadget dan kali ini gue mau unboxing sebuah smartphone yang lagi viral banget nih. Ini adalah Poco X3 NFC. Jadi gue kemarin ikutan flash sale juga di Shopee. Dan sebenarnya gue pengen yang varian 128 cuman nggak kebagian. Akhirnya gue coba untuk yang varian 64GB dan bisa juga kebeli. Sebenarnya untuk di awal-awal flash sale itu waktu detik-detik pertama itu gue nggak kebagian sama sekali. Jadi buat kalian yang sebenarnya ikutan flash sale kayak gini tuh modelnya, kalau misalkan kalian nggak dapet di detik-detik pertama gitu dan kalian mau check out nggak bisa, keburu kehabisan stok, kalian nggak perlu khawatir. Langsung aja kalian terus coba refresh aja di browsernya atau di aplikasi Shopee kalian di handphone. Kalian tungguin aja tuh, kalau misalkan beruntung kalian akan nongol lagi tuh stok-stoknya. Biasanya banyak orang yang suka cancel ataupun mungkin dari pihak Shopee-nya ditambahin, gue nggak tahu, tapi pasti di menit-menit awal itu dia akan ada stok lagi dan saat itu juga kalian langsung bisa klik dan bayar. Kalau misalkan kalian nggak bisa klik dan bayar, kalian coba aja terus. Kalau kalian beruntung kalian juga bisa kok bayar dan beli handphone ini. Oke, sekarang kita langsung coba unboxing aja yuk. Oke, ini dia unitnya. Kalian bisa lihat di sini, Poco X3 NFC. Jadi di sini udah built-in NFC. Kita beruntung banget untuk varian Indonesia-nya, kita langsung dimasukin yang NFC. Sini untuk bagian sampingnya tetap ada logo brandingan, with easy access to the Google apps you use most. Lo bisa lihat di sini. Ini adalah tagline untuk menyindir Huawei. Yang nggak bisa pakai Google. Di sini juga ada brandingannya, sini kosong, dan lu bisa lihat di sini ini adalah spesifikasi yang di highlight. Jadi dia udah pakai Snapdragon 732G yang terbaru. Jadi Snapdragon ini adalah versi terbaru dari Qualcomm untuk varian G-nya, dan juga cuman HP ini doang yang pertama yang menggunakan Snapdragon ini. Mungkin kedepannya ada lagi handphone lain, tapi Poco X3 ini adalah yang pertama. Terus di sini dia udah mendukung refresh rate 120Hz, jadi udah otomatis smooth banget. Dan untuk layarnya sih masih IPS ya, bukan AMOLED. Mungkin kalau misalkan AMOLED tambah lebih keren lagi, dan harganya sih pasti jauh lebih mahal lagi sih. Dan untuk kameranya udah 64 megapiksel. Terus baterainya di sini kita dikasih cukup gede ya, di 5160 mAh dengan chargeran itu 33 watt fast charge. Harusnya ngecasnya itu kurang lebih dari 0 sampai 100% itu ya 1 jaman lah. Terus di sini gue cuman dapet varian yang 64GB dan juga warnanya adalah shadow gray. Oke, kita langsung unboxing aja yuk. Oke, di sini kalian langsung dikasih kata ucapan dari Alvin C. Di sini ada tulisannya, terima kasih telah memilih produk Xiaomi. Selamat datang di keluarga Xiaomi. Dulu waktu gue beli Poco tuh belum ada kayak ginian ya. Di sini adalah biasanya ini adalah case. Langsung buka yuk. Ini ada SIM ejector. Nah, case-nya ini katanya beda dari yang lain. Sorry, ini buku manual dan lain-lain. Nah,
Case-nya ini katanya ini antibakteri. Tuh agak beda sih. Gua nggak tahu bedanya di mana, cuman kayak kelihatan agak beda. Warnanya kayak agak sedikit apa ya, nggak terlalu bening gitu. Mungkin ini fungsinya buat biar bakteri nggak nempel-nempel di sini kali ya. Tapi untuk build quality-nya cukup tebel, cukup oke lah. Sampingkan dulu. Dan ini adalah unitnya. Lu bisa lihat di sini, ini spesifikasi yang tadi di kardusnya, Qualcomm 732G 120 Hz 64 GB dan juga baterai 5160. Sampingkan dulu. Selanjutnya di sini nggak ada apa lagi, dan ini chargerannya. Untuk chargerannya bisa lihat di sini. Ini udah mendukung 33 watt fast charge, dan di sini untuk warnanya merah ya. Sekarang kalau dari brand-brand itu, kalau misalkan dia fast charging itu warnanya udah sesuai sama brandnya ya. Dia pasti berwarna, ada yang warna kuning, ada yang warna merah, ada yang warna hijau. Dia pakai warna merah. Harusnya sih kabelnya ini nggak bisa terpisah dari sini ya. Kalau misalkan kalian mau fast charging nggak bisa gitu, berfungsi gitu, dua kabel ini kan biasanya berkaitan, nggak bisa diganti yang dengan yang lain. Oke, itu aja. Sekarang kita langsung masuk ke unitnya. Lu bisa lihat di sini tonjolan kameranya gede banget. Tapi ini lebih ikonik sih. Dan kenapa gue pilih varian yang warna abu-abu ini, warna hitam ini, karena menurut gue cukup elegan ya dibanding yang warna biru. Sekarang kita coba color tag aja. Gue nggak mau ngerusak plastiknya, jadi gue tinggal tarik. Ya udah tuh, lepas. Oke, ini dia. Sekarang kita lihat dulu dari build quality-nya. Untuk frame-nya di sini kita udah pakai metal ya. Frame-nya kita udah dikasih metal, dan untuk bagian back cover-nya ini plastik. Cuman plastiknya itu materialnya cukup bagus. Jadi gua nggak bakal komplain untuk material bodinya. Dan ini fingerprint dan juga tombol power-nya nyatu. Nah sayangnya di sini untuk fingerprintnya itu agak sedikit kasar ya, agak sedikit, bukan kasar, tajam. Jadi mungkin kedepannya Xiaomi bisa lebih diperhatikan lagi untuk build quality dari tombol powernya ini. Volumenya juga cukup clicky, enak. Sini kita udah dikasih AR blaster untuk ganti-ganti remote AC, TV dan sebagainya. Ciri khas Xiaomi sih yang nggak mungkin dihilangkan. Oke, di sini sebenarnya udah dual speaker ya. Sekarang kita coba lihat dulu SIM-nya itu hybrid atau bisa dual SIM dan juga micro SD. Oke, SIM-nya ini adalah hybrid ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini hybrid, dan di sini udah ada seal-nya karena handphone itu udah ada IP rating IP53 kalau nggak salah, jadi splash proof. Tapi jangan coba-coba untuk dipakai berendam karena dia bukan rating IP68. Langsung coba masukin aja. Oke, sekarang kita langsung coba nyalain aja yuk. Gue sebenarnya kangen banget sama handphone Xiaomi karena gue seneng banget ngoprek handphone Xiaomi itu. Jadi dulu gue pernah punya Poco F1 dan gue ganti-ganti dulu ROM-nya, mulai dari yang official sampai yang unofficial dan juga macem-macem lah pokoknya lah. Enak banget handphone Poco phone atau handphone Xiaomi itu dioprek tuh paling enak. Oke, di sini kita udah dikasih MIUI 12 versi terbaru dari MIUI, dan kita pilih bahasa, coba bahasa Inggris, next, Indonesia. Oke, gue mau setup dulu ya.
Oke, ini adalah tampilan awal setelah tadi gue setup dan ini wallpaper gue ganti. Tadi kan warnanya awal-awal itu warnanya gelap, sekarang gue ganti warnanya lebih terang biar kelihatan. Dan ini waktu awal pertama kali handphone ini dinyalain tuh dia udah pakai refresh rate di 120 Hz. Jadi cara ngeceknya lo tinggal ke display dan refresh rate-nya lo bisa lihat di sini 120 Hz. Jadi sebenarnya untuk refresh rate 120 Hz ini dia nggak terus-terusan di 120 Hz ya. Jadi dia modelnya kayak nggak, kalau misalkan dia emang nggak support untuk 120 Hz, dia akan nurunin ke 60 Hz atau mungkin 90 Hz. Jadi nanti lo bisa pilih di sini mau 60 atau 120 Hz. Oke, dan untuk dark mode-nya juga di sini juga disediain. Cuman gak enaknya karena ini layar IPS, jadi dark mode-nya tuh dia nggak bener-bener mati pixelnya. Dia tetap nyala walaupun udah mendekati warna hitam pekat. Jadi menurut gue untuk layar IPS ini udah cukup bagus ya. Bukan IPS kacang-kacangan, bukan IPS kaleng-kaleng. Nah, kurangnya layar IPS itu kalau misalkan dia pakai punch hole itu di sini lo kalau misalkan kelihatan dia kayak agak sedikit berbayang. Jadinya mungkin kedepannya Poco ini akan dipakein layar AMOLED dan juga harganya mungkin lebih murah dari yang lain ya. Semoga. Oke, untuk kamera belakangnya ini dia udah pakai untuk lensa utamanya itu dia udah pakai Sony IMX682. Jadi gue penasaran banget sama kualitas kameranya, katanya sih lumayan bagus. Jadi nanti gue akan coba untuk foto-foto dulu handphone ini. Dan untuk kesan pertama gue pakai handphone ini tuh, megang handphone itu kerasa agak tebal dan juga gede, cukup gede menurut gue. Dan gue agak kurang suka sama handphone yang cukup besar. Tapi untuk dipakai game menurut gue ini enak banget sih. Dan ini gue udah pakai casing antibakterinya. Dia juga di sini ada cover untuk penutup USB Type-C-nya. Lo bisa lihat di sini. Cukup bagus sih untuk casing ini, dia mikirin gitu, dia ngebuat case itu yang antibakteri gitu. Karena ini emang juga lagi pandemi kan. Sekarang gue coba untuk tes fingerprintnya dia lancar atau enggak, cepat atau enggak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cukup cepat ya. Cukup responsif, cuman kekurangannya adalah tombolnya ini agak sedikit tajam. Tapi untuk build quality-nya secara keseluruhan menurut gue cukup oke. Handphone ini juga cukup berat. Kalau misalkan lo main game lama-lama hati-hati aja karena cukup bikin tangan lo agak sedikit pegel sih kalau misalkan lo main sambil tiduran terutama. Lo bisa lihat di sini untuk refresh rate-nya mulus banget ya. Dan untuk temanya dari Pocophone ini menurut gue udah cukup agak sedikit lebih baru dari sebelumnya di MIUI 11 terakhir gue coba. Di MIUI 12 dia tampilannya lebih ke arah Google, lebih ke arah stok. Gue suka ini karena nggak perlu yang kayak terlalu kartunis banget, gue nggak terlalu suka. Tapi yang cukup simple kayak gini, tampilan lebih kayak ke Google, ini lebih keren menurut gue. Sekarang kita coba kameranya. Oke, untuk hasilnya menurut gue cukup tajam ya, tajam banget malah. Gue penasaran sama kameranya malah dibandingkan dengan gamingnya. Tapi gue akan review ini setelah pemakaian gue seminggu, mungkin gue akan review. Tapi untuk kedepannya setelah video ini jadi, gue akan buat langsung ke gaming testnya karena emang kan dari Poco X3 ini yang paling diunggulin tuh performance gamingnya juga kan, karena dia pakai SoC yang paling baru dari Qualcomm. Ini ada Qualcomm Snapdragon 732G. Nanti pasti gue langsung main game dan gue akan share ke kalian. Oke, segitu aja dulu video unboxing dan quick reviewnya. Nanti setelah video ini akan gue share juga untuk hasil-hasil fotonya. Buat kalian yang suka konten-konten gue, kalian jangan lupa subscribe dan juga nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Dan kalau misalnya kalian ada yang mau tanya-tanya, kalian bisa langsung mampir aja di IG kita di Sumur Gadget. Untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Oke, gue Ten dari Sumur Gadget, pamit.